sehingga kami dapat diberikan kesempatan sekali lagi ya Bapa untuk membawa pujian penyembahan kami ya Bapa. Kami mau bawa ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami mau tinggikan ya Bapa nama-Mu tempat ini. Kami mau naikkan doa syafaat kami ya Bapa. Kami mau berdoa ya Bapa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Biarlah Engkau terus memelihara bangsa ini ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau mencintai bangsa ini ya Bapa. Engkau memelihara bangsa ini ya Bapa. Kami mau angkat tangan kami ya Tuhan untuk negara kami Indonesia ya Bapa. Biarlah nanti di tahun 2025 ya Bapa, bangsa kami terus semakin ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terus berada di dalam rancangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa bahwa apapun yang terjadi di bangsa ini, biarlah Engkau yang terus memelihara bangsa kami ya Bapa. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami, pemimpin kami ya Bapa. Untuk presiden, wakil presiden dan beserta jajaran-jajarannya ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, biarlah segala wewenang-wewenang yang mereka pegang ya Bapa dapat mereka jalankan dan merasa takut akan Tuhan ya Bapa. Kami percaya Bapa bahwa apapun yang ada dalam bangsa ini, Engkau terus menjaga, Engkau terus memelihara bangsa ini ya Bapa. Kami mau berdoa untuk pemimpin rohani kami ya Bapa. Terlebih lagi untuk gembala di tempat ini, mari kita arahkan tangan kita untuk gembala kami di tempat ini. Bapa, Engkau yang memelihara gembala kami, untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala serta keluarganya ya Bapa. Engkau yang memelihara pelayanan di tempat ini ya Bapa. Engkau yang melawat pelayanan di tempat ini ya Bapa. Engkau terus yang memberikan urapan-urapan-Mu yang luar biasa atas hamba-Mu tempat ini ya Bapa. Engkau yang memelihara kehidupannya ya Bapa. Engkau yang memelihara keluarganya, usaha-usaha pelayanan ya Bapa. Engkau yang terus menjaga gembala kami tempat ini ya Bapa. Biarlah melalui gembala-Mu tempat ini, biarlah melalui hamba-Mu tempat ini, nama-Mu dipermuliakan, kerajaan-Mu di tempat ini diperluas ya Bapa. Melalui penggembalaan ya Bapa, jemaat-jemaat-Mu ya Bapa, dalam merasakan perjumpaan pribadi dengan Kau ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk tempat ini ya Bapa, untuk apartemen City Park. Kami mau angkat tangan kami ya Bapa. Engkau yang melawat tempat ini, Engkau yang melawat apartemen ini ya Bapa, dari tower A hingga tower H ya Bapa. Engkau yang melawat, biarlah penuaian jiwa terjadi tempat ini ya Bapa. Penuaian jiwa terjadi sehingga Allah ini dapat dipenuhi ya Bapa oleh jemaat-jemaat-Mu. Kami percaya ya Bapa bahwa Allah ini ya Bapa, gereja ini ya Bapa dapat dipenuhi oleh jiwa-jiwa ya Bapa. Jiwa-jiwa akan memenuhi tempat ini ya Bapa. Sebab kami percaya ya Bapa bahwa penuaian jiwa akan terjadi ya Bapa, baik di tahun ini ataupun di tahun yang akan datang ya Bapa. Begitu juga dengan goals kami, dengan tujuan kami 600 jiwa ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau yang akan menggenapi ya Bapa. Engkau akan yang menyatakan tempat ini ya Bapa, penuaian jiwa terjadi tempat ini. Terlebih lagi untuk generasi Yeremia ya Bapa. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Bapa di tempat ini, untuk remaja-remaja, anak-anak muda ya Bapa. Biarlah Engkau yang melawat mereka ya Bapa. Biarlah kerinduan untuk menyembah Engkau, kerinduan untuk memuji Engkau, bertemu dengan Engkau setiap minggunya dapat hadir dalam hati mereka ya Bapa. Kami percaya Bapa, baik setiap generasi-generasi tempat ini, di apartemen ini Engkau yang melawat ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk ibadah di tempat ini ya Bapa. Engkau yang menjaga ibadah ini, Engkau yang melawat ibadah ini. Kami percaya ya Bapa bahwa Engkau hadir di tempat ini ya Bapa. Lawatan Roh Kudus ada di tempat ini ya Bapa. Engkau yang melawat tempat ini, Engkau yang menjaga ibadah ini ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini, dan ibadah ini akan tetap berada di tangan-Mu ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu di tempat ini ya Bapa, yang bertugas pada pagi hari ini, untuk WL, singer, multimedia, soundman, pemusik ya Bapa, serta juga untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami percaya biarlah melalui hamba-Mu ya Bapa, firman Tuhan dapat diberitakan. Kami dapat menerima sesuatu yang baru daripada Engkau ya Bapa. Kami dapat mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Kami percaya, kami bersyukur ya Bapa, kami telah menaikkan doa syafaat kami. Biarlah Engkau mendengar doa kami, Engkau yang menjawab doa kami ya Bapa. Kami telah berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk, kita akan membacakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung
dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertumbuhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada Haleluya. Tepuk tangan yang meriah. Undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penemuan jiwa yang besar, dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu
Ajar kami untuk boleh melupakan apa yang di belakang kami, sebab Tuhan sudah menghapus
segala dosa dan pelanggaran kami, dan Kami boleh menatap masa depan kami yang penuh harapan, rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami. Di penghujung tahun 2024 ini Tuhan, kami bersyukur kalau ada di rumah Tuhan di tempat ini, karena kami percaya Tuhan, pada waktu kami mencari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Kesehatan, keuangan, keluarga kami semakin diberkati. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Ini gerejamu di Setipak, lawat dengan kuasa yang tak terbatas ya Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu yang Kau percayakan pada pagi ini sampaikan firman Allah. Urapi hamba-Mu supaya semua apa yang sampaikan menjadi berkat bagi kami sekalian ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkuasa Roh Kudus tempat ini, berkuasa atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman Tuhan kita sama-sama. Amin. Tepuk tangan yang berbagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya? Bersama Yesus luar biasa, dahsyat. Yes. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi nyanyian ini kita diajar untuk melupakan masa lalu kita, saudara. Suami tentunya pasti akan senang kalau istrinya melupakan masa lalu. Benar nggak saudara ya? Suami akan gelisah, tidak damai kalau istri selalu mengorek-ngorek masa lalu. Suami-suami katakan, aduh. Ya. Tapi kalau kita melihat saudara bahwa Tuhan tidak pernah mengingat-ingat masa lalu kita, saudara. Sebab darahnya yang kudus, darah yang berkuasa sudah menghapus segala masa lalu kita yang hitam, saudara. Amin. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, kita belajar tidak mudah, tetapi saya percaya Roh Kudus memampukan kita untuk kita bisa melupakan masa lalu kita, saudara. Amin, saudara. Makanya saudara, Lot dan istrinya, saudara, pada waktu ditarik oleh Tuhan keluar dari Sodom dan Gomora, saudara, selalu istrinya lihat ke belakang. Akhirnya istrinya jadi apa, saudara? Jadi tiang doa. Oh, tiang doa, tiang garam ya. Harusnya istri itu menjadi tiang doa. Nah, makanya saudara kasih Tuhan, kalau kita semua, pria dan wanita, kalau melihat ke belakang terus, nantinya menjadi tiang garam. Siapa yang mau jadi tiang garam ini? Tidak ada yang mau, saudara, karena tidak ada manfaatnya. Nah, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan di penghujung tahun ini, bagaimana kita menatap masa depan dengan luar biasa. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Boleh ditampilkan? Masih belum muncul ya. Jadi kita bersiap-siap, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Katakan sama-sama 2, 3 ya. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Penuaian ini berbicara tentang jiwa-jiwa. Tahun penuaian ini juga berbicara tentang berkat yang berlimpah-limpah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, para saudara. Amin. Saudara, gereja ini, pelayanan ini juga menuai banyak jiwa-jiwa. Itu doa kita, saudara. Ya. Dan tidak lupa di penghujung tahun ini saya mengucapkan banyak terima kasih buat para pengerja dan pelayan-pelayan Tuhan yang sudah setia melayani. Tuhan memberkati berlimpah-limpah ya. Semua pemusik, para asir yang ada yang sudah setia sepanjang tahun 2024 ini, saya percaya jerih payah saudara dan saya tidak akan pernah sia-sia. Memang kita melihat secara manusia belum kelihatan, tetapi saya percaya kita sehat sampai hari ini, semua itu karena apa yang kita tabur, kita juga menuai dari Tuhan, saudara. Amin, saudara. Saya melihat, saudara, awal-awal saya bertobat, saya dibimbing sama pendeta, di mana gereja itu gereja yang sangat menyedihkan sekali, seperti kandang ayam, saudara. Ya, tetapi saya setia di sana beribadah, setia melayani. Kalau ada hamba Tuhan, saya hidangkan minuman buat mereka, saya kasih Tuhan. Dan kalau secara manusia, bagaimana mungkin gereja itu membiayai saya untuk sekolah Alkitab? Sedangkan jemaat waktu itu di Pulau Gadung, saudara, jemaatnya pedagang asongan, ya, kondektur, supir,
calo-calo, saudara. Bagaimana mungkin? Tetapi itulah saudara yang Tuhan buat. Kalau kita setia, pasti Tuhan akan cukupi, saudara. Bahkan sampai berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, itu sebabnya mari di dalam gereja City Park Harvest ini kita persiapkan hati kita untuk boleh menuai jiwa-jiwa di tahun 2025 ini, saudara. Katakan amin, saudara. Yang percaya katakan amin. Ya. Ya, apa yang kita kerjakan untuk masuk dalam tahun penuaian, saudara? Ya, ada 3M yang harus kita kerjakan supaya kita mengalami penuaian. Saudara mau, saudara? Ya, saya dan saudara pasti akan terkaget-kaget melihat berkat Tuhan yang Tuhan sediakan di tahun 2025. Ya, pajak naik jadi berapa, saudara? 12%. Tidak apa-apa, saudara. Jangan takut. Yang penting gaji kita naik. Benar gak, saudara? Yang penting income kita naik. Yang penting gaji kita naik. Mau seberapa pun dibuat, pajak naik, saudara kasih Tuhan. Tapi kalau kita gajinya naik, kita tidak perlu khawatir. Amin. Karena firman Tuhan berkata, kamu akan naik dan bukan turun. Kamu menjadi kepala bukan jadi ekor. Katakan amin, saudara. Jadi jangan takut, jangan pusingin. Ya, pemerintah punya hak untuk menetapkan pajak di bangsa ini, saudara. Saudara protes juga gak ada gunanya. Ya, yang penting saudara berdoa supaya Tuhan memberkati kita, menaikkan pendapatan kita. Katakan amin, saudara ya. Waduh, rasanya berat ya. Tapi tidak mengapa, saudara. Tuhan pasti tolong kita. Nah, saudara, kita juga akan bersiap-siap di tahun 2025 ini, saudara. Kalau saudara siap-siap sebagai pengerja jemaat Tuhan tempat ini, ya, untuk menuai jiwa-jiwa tempat ini, saudara, karena kami sebagai pelayan Tuhan terbatas, ya, saudara. Kalau seandainya Tuhan kirimkan langsung jopret 600 jiwa di tempat ini, tentunya kita tidak akan siap. Benar nggak, saudara? Kita kan doa 600 jiwa. Ya, tapi pada waktu datang 600 jiwa, saya jamin, saya dan saudara pengerja tidak akan siap. Sama seperti gini, saudara, orang yang menikah di luar perencanaan, ya, tahu-tahu hamil gitu, saudara. Ya, nah mereka kan nggak punya rencana, saudara, tahu-tahunya hamil. Nah makanya panik. Cari jalan alternatif, digugurkan kandungannya, saudara. Karena apa? Mereka nggak siap. Tapi kalau semua pasangan itu siap untuk menikah, siap untuk terima anak, tentunya mereka siapkan popoknya, siapkan semua tempat tidurnya. Benar nggak, Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi kalau tiba-tiba saudara datang 600 jiwa ke tempat ini, terkaget-kaget kita. Ya, terkaget-kaget. Makanya itu kita dipersiapkan hari demi hari. Nah, itu akan terwujud kalau saudara turut ambil bagian. Katakan amin. Ya. Kalau saudara nggak ambil bagian dalam pelayanan ini, saudara, Tuhan juga tidak akan kirimkan. Makanya saudara, ada orang berdoa supaya minta dikasih kekayaan. Ya, Tuhan kasih kekayaan. Ya, pada waktu dia mengalami kekayaan, dia tidak akan lebih dekat sama Tuhan. Karena apa? Karakternya belum terbangun. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita terbentuk karakter kita, maka Tuhan akan memberkati kita, saudara. Sama seperti helikopter itu, saudara. Pada waktu dia turun, di bawahnya itu helipadnya itu, saudara, harus siap. Nah, berkat Tuhan juga seperti itu. Tuhan akan menurunkan berkat buat kita kalau kita sudah siapkan untuk terima berkat. Sambutlah Yesus, ya. Jadi sambutlah Yesus, beri dia hormat, beri pujian. Nah, ada 3M, saudara harus ingat tahun 2025 nanti, saudara, kalau kita ingin menuai jiwa-jiwa, yang pertama, saudara,
kita harus menjadi pembawa damai. Terima kasih buat istri saya, terinspirasi saudara dengan istri saya ini. Saudara kasih Tuhan, poin yang pertama ini, menjadi pembawa damai. Siapa di sini yang mau jadi pembawa damai? Jadi kalau ada di tengah-tengah saudara masuk satu orang gak bawa damai, saudara harus tengking dalam nama Yesus. Apalagi dia bawa gosip, jangan. Amin. Waduh, kayaknya berat ini. Akhir tahun kok berat banget Pak. Firman Tuhannya nyindir gua nih. Enggak nyindir. Ini firman Tuhan saudara, ya. Kita baca sama-sama yuk. Matius 5 ayat 9. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, ingin melihat penuaian jiwa-jiwa di tahun 2025 akan datang, saudara, kita harus menjadi pembawa damai. Amin. Ya. Karena apa? Yesus kita itu adalah Raja Damai. Jadi kalau ada Yesus di hati kita, Roh Kudus di hati kita, salah satu buah roh apa saudara? Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Jadi kalau saudara pergi ke satu tempat itu sudah damai, saudara masuk, dan tempat itu jadi gak damai, periksa lagi hatimu, adakah Yesus di hati saudara? Simpel aja saudara. Apakah komunitas itu semakin baik? Saudara bilang, wah kalau dia gak ada di sini Pak, damai sejahtera. Ya berarti ada sesuatu antara dia dan saudara. Amin Bapak Saudara. Ya, istri bawalah damai di tengah-tengah keluarga. Suami, ya, jangan sampai anak-anak berteriak begini, ya, waktu bapaknya pulang, Tiara, Belanda sudah datang. Atau istrinya mau pulang dari kantor kita, Tiara, Belanda sudah pulang, gitu. Waduh, langsung teduh. Sebelum suami, sebelum istri datang ke rumah itu penuh dengan tawa, gembira, sukacita, bermain, saudara. Tapi pada dia datang, saudara, Tiara semua, saudara. Kita nggak mau seperti itu, saudara. Amin ya, ya. Amin ibu-ibu. Ya. Jadi kalau kita datang, bawalah damai. Ya, suasana rumah itu damai sejahtera, penuh dengan tawa gembira. Waktu saudara datang, ditambahin lagi sukacita. Wah, papa, mama bawa oleh-oleh sukacita. Wah, walaupun keluarga itu sederhana, tidak terlalu banyak hartanya, tetapi kalau ada damai di bawah, saudara, surga turun ke bumi. Amin, saudara. Kalau kita bawa damai, saudara, firman Tuhan katakan, di mana ada kerukunan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam rukun bersama, sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkatnya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita keluarga gereja Tuhan bersatu, rukun, suka damai, Tuhan akan perintahkan berkat-berkatnya. Saudara, Natal kita kan, saudara tahu kan, saudara umumkan bahwa dana Natal kita surplus, lebih, berlimpah. Ya. Apalagi kita lebih rukun lagi Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mari bawa damai saudara. Terus saya tulis di sini saudara, semua hubungan Anda akan berjalan lebih baik jika Anda mendoakannya. Jadi begini, kalau saudara benci seseorang, solusinya adalah kalau saudara ingin damai, saudara doakan orang yang saudara benci itu. Kalau saudara ingin memberkati dia, kalau saudara ingin berdamai dengan dia, doakan dulu dia. Musuh-musuh saudara doakan. Amin. Jadi saudara sakit hati nih, saya sakit hati sama Seri ini, baru sakit hati, ya. Kalau saya ingin berdamai dengan dia, saya harus doakan, Tuhan berkati Seri, Tuhan berkati dia berlimpah-limpah, berikan saya hati yang mengasihi. Nah seperti itu saudara.
Jangan saudara berdoa, oh Tuhan, saya kutukin dia, jadi tuyul gitu. Jangan saudara harus berkati. Kan firman Tuhan berkata, ya, berkatilah musuh-musuhmu. Amin. Nah, seorang pembawa damai yang berkomitmen dapat melakukan hal-hal besar melalui kerja kerasnya, menarik perhatian orang lain, memilih kata-kata yang tepat untuk diucapkan, dan bahkan menggunakan nada suara yang tepat. Jadi ternyata saudara, kalau kita ingin membawa damai, nada suara kita ini juga menentukan. Kok kamu marah? Siapa yang marah? Gitu ya. Siapa yang marah? Nah, nadanya sih udah marah. Nah, makanya nada suara kita ini harus tepat. Kata-kata kita harus tepat. Ya, makanya kan di seluruh dunia ada namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa, bagaimana supaya ada perdamaian di bangsa-bangsa, saudara. Tapi orang yang membawa damai kadang-kadang bisa jadi korban, saudara. Berapa banyak di antara kita melihat ada orang berkelahi, lalu ada orang yang menengahi, saudara, melerai, akhirnya dia kena tusuk. Dia bisa jadi korban. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita ingin menjadi pembawa damai, saudara, kadang-kadang kita jadi salah. Kok dia bela ini, dia bela ini, dia bela ini, kita kadang-kadang jadi salah. Tetapi tidak mengapa, saudara, kalau motif kita benar, motif kita tulus, pasti akan terjadi perdamaian. Amin, saudara. Next, saudara kasih Tuhan. Nah, Ibrani 12 ayat 14, kita baca sama-sama, 2, 3 ya. Berusahalah hidup damai dengan semua. Dikatakan sebagian apa semua? Semua orang. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi firman Tuhan ini berkata bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang. Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi perdamaian itu ada dari diri kita sendiri, saudara. Ya, katakan amin, saudara. Ini ayatnya jelas, bukan kata saya, tapi itu kata firman Tuhan. Berusahalah hidup. Jadi berusaha itu kita perlu kerjakan, karena perdamaian itu bukan datang sendiri, saudara, tapi kita harus usahakan. Ya, yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita bisa menuai jiwa-jiwa? Yang kedua, menjadi pembawa kabar baik. Siapa di sini yang menjadi pembawa kabar baik, saudara? Lambaikan sama-sama, saudara, kan? Haleluya. Ya. Kabar baik itu namanya Injil, saudara. Injil itu adalah kabar baik. Jadi kemanapun kita pergi, kabarkanlah kabar yang baik. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 28, 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau saudara ingin dan saya gereja ini menuai jiwa-jiwa, kabarkanlah kabar yang baik. Amin, saudara. Jangan kabarkan kabar yang buruk. Ya. Amsal 15 ayat 30. Kita baca sama 2, 3 ya. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Jadi saudara Kristen, kabar baik itu punya kuasa. Yesus itu berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia selalu mengabarkan kabar yang baik. Saudara dan saya, kita harus periksa telinga kita. Kita lebih suka dengar gosip atau lebih suka dengar kabar yang baik? Kalau saudara lebih suka dengar kabar gosip, kabar buruk, kabar yang jahat, saudara, berarti ada sesuatu yang tidak beres di hati kita. Amin. Nah,
Kita harus sendengkan telinga kita ini hanya mendengarkan kabar-kabar yang baik, yang membangun, membuat iman kita bangkit, membuat kita mempunyai pengharapan. Ya. Nah, kita kadang-kadang kan suami istri dan keluarga itu kadang-kadang kan saling menghakimi. Kamu begini. Wah. Sehingga ciut lagi. Ada ide yang besar Tuhan kasih, ciut lagi. Ya. Tapi kalau kita mengabarkan kabar baik, iya Pak, iya Ma, ya pasti, ya Tuhan masih tolong kita. Nah, sehingga pada waktu kita penuh dengan kabar baik dari rumah, kita berjalan ya ke tempat kerja kita, hati kita happy, kita nggak mudah emosi sama orang, walaupun dipotong orang di jalan, tetap puji Tuhan, haleluya, amin saudara. Tapi kalau hati kita rusuh dari rumah saudara, waduh, jangan sampai disenggol saudara, wah langsung kebun binatang keluar dari mulut. Ya. Tapi kalau penuh dengan kabar baik dari rumah, istri memberangkatkan suami dengan damai sejahtera, kabar yang baik, suami juga wah makin kuat, makin sehat, makin dahsyat saudara. Amin saudara. Belajar saudara ini tidak mudah. Tetapi saya percaya Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita. Makanya kalau masih suka ngomong yang jelek, saudara harus koreksi. Ya, lidah saudara mau dipakai setan atau dipakai ini sama sih. Dipakai setan atau dipakai Tuhan. Kita kan mau ya hidup dan mati, kata firman Tuhan, dikuasai lidah. Benar saudara? Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, kalau saudara menabur yang baik, pasti saudara juga akan menuai yang baik. Saudara menabur hormat sama orang, saudara juga akan menuai hormat dari orang. Walaupun mungkin orang itu nggak menghormati saudara, tapi dari yang lain-lain Tuhan bisa pakai untuk menghormati saudara. Amin. Apa yang kita tabur pasti kita akan menuai. Saudara taburlah kabar baik di sepanjang tahun 2025. Makanya kemanapun saudara pergi, jangan bicarakan masalah saudara, bicarakan tentang kabar baik, bagaimana supaya orang mendengar imannya bangkit. Amin. Ya, yang ketiga, yang terakhir saudara. Yang ketiga, bagaimana supaya gereja ini saudara dan saya menuai jiwa-jiwa tahun 2025 ini saudara. Yang ketiga, melayani bukan untuk dilayani. Siapa yang mau melayani saudara? Amin saudara ya. Jadi kalau kita ingin menuai jiwa-jiwa di tahun 2025 ini, ya, kita harus punya konsep melayani bukan untuk dilayani. Ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Di Matius 20 ayat 28, kita baca sama-sama 2-3 ya. Sama seperti anak manusia, yaitu Yesus ya, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, melayani itu indah saudara. Ya, mulai itu, makanya Raja dan segala raja, pencipta langit dan bumi ini saudara, namanya Yesus, meninggalkan kau segala kemuliaannya di surga dan dia turun ke bumi ini hanya untuk melayani umat manusia dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Amin saudara. Karena apa saudara? Nilai hidup kita ditentukan bagaimana kita melayani. Ya, saya berkali-kali ngomong, saya tidak gengsi di rumah cuci kloset, ditanya istri saya, anak saya, sikatin kamar mandi, cuci piring, bahkan masak saudara. Karena saya pikir hidup saya ini melayani. Amin saudara. Ya, jadi para suami-suami jangan gengsi, ya, apalagi keluarga-keluarga muda punya anak, ya mau juga nyebokin anaknya. Jangan ntar kalau udah gede, wah anak papi gitu ya saudara. Tapi waktu kecilnya nggak mau jagain.
Ya, melayani. Kita belajar dari Tuhan kita, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, ini tahun 2025 ini, kalau kita gak punya hati melayani, saudara, ya nanti begini-gini aja pelayanan kita. Karena apa? Banyak jiwa-jiwa yang hadir nanti sekarang, mereka ingin kita dengar, mereka ingin kita layan dengan baik. Sekalipun mereka hanya singgah ke sini, saudara ya. Ya mungkin hanya mereka datang ke sini cuma 2 bulan, 3 bulan, lalu pergi lagi. Karena masalah, saudara. Yang penting gereja ini berdampak bagi banyak orang. Amin. Mau melayani lagi, saudara? Ya, mari bangkitkan, saudara. Seperti Tuhan Yesus, ya, dia mencuci kaki murid-muridnya. Mungkin di kaki murid-murid itu mungkin keinjak, ya, kotoran kucing bau banget ya. Atau waktu itu kotoran unta. Tetapi Yesus merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, mau mencuci kaki murid-muridnya, saudara. Padahal Yohanes, seorang nabi besar, Yohanes Pembaptis, bahkan dikatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nabi besar loh, saudara. Membuka tali kasut Tuhan Yesus, dia nggak layak, saudara. Tetapi Yesus merendahkan dirinya. Dia mau mencuci kaki murid-muridnya. Saya tunjukkan kepada saudara bagaimana ada seorang wanita namanya Ribka. Ada seorang, saudara Tuhan, konglomerat dari tanah Kanaan, namanya Bapak Abraham, dan anaknya namanya Ishak. Ya, belum dapat jodoh, saudara. Lalu Abraham bilang sama Eliezer, saudara Tuhan, hambanya, budaknya, jangan sekali-kali kamu ambil seorang istri buat anakku dari negeri ini. Kamu pergi sebuah kota Ur Kasdim, tanah kelahiran saya. Di sana kamu akan temui ada seorang wanita untuk engkau, ya, ambil dia menjadi istri anakku Ishak. Ya, saya ingin bacakan buat saudara. Ini indah sekali ceritanya, saudara, seperti drama Korea, saudara. Boleh buka di dalam kitab, boleh ditampilkan ya di dalam kitab Kejadian pasal 24 sebagai ayat terakhir kita, saudara ya. Kejadian pasal 24. Ini wanita, dia tidak tahu bahwa yang datang ini adalah seorang konglomerat, saudara ya. Boleh tunjukkan Kejadian pasal 24 ayat 15. Ya, nanti sampai selanjutnya kita baca sama-sama 2, 3 ya. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Ayat 17. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Terus kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanya lah untuk semua unta orang itu. Nah, kesimpulannya gini, saudara. Ribka ini kan gak tahu kalau hamba ini, Eliezer ini, saudara, adalah seorang budak yang diutus oleh Abraham. Tapi walaupun dia seorang hamba, seorang budak, wanita yang bernama Ribka ini selalu menghormati, menghargai budak ini, saudara. Dia minta minum, dikasih minum, saudara. Bahkan dia bawa untanya 10 ekor. Dia turun lagi ke sumur, dia kasih minum unta-untanya, saudara kasih Tuhan. Dia melayani. Dan sebelumnya dia tidak tahu kalau semua hamba daripada Abraham ini
sedang mencari seorang istri buat anak tunggalnya, yaitu Ishak. Tetapi wanita ini dia melayani dengan baik, saudara. Dia memberi terbaik. Dan ujung-ujungnya saudara kasih Tuhan, di dalam ayat 24, ayat 22 dan sampai 24, ayat 22 ya, 22 next lagi ya. Kita baca sama-sama saudara. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya. Terus serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Nah, stop di sini saudara. Jadi saudara, akibat Ribka melayani seorang hamba ini saudara, dia menjadi diberkati berlimpah-limpah, menjadi seorang menantu konglomerat. Waktu saudara kasih Tuhan, waktu dia melayani, bahkan keluarganya pun kecipratan. Ya, kecipratan saudara. Makanya saudara kasih Tuhan, kalau saudara dan saya melayani Tuhan, keluarga kita juga akan dijamin diberkati Tuhan. Kesimpulannya saudara kasih Tuhan, boleh di slide lagi? Ya, ini kesimpulannya saudara. Ya, kita bagi bersama-sama saudara. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Yang pertama saudara yang kasih Tuhan, apa tadi saudara? Menjadi pembawa damai. Yang kedua saudara, menjadi pembawa kabar baik. Yang ketiga, melayani dan bukan untuk dilayani. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh Rabba Shara Rabba Shara Rabba Rabba. Oh Rabba Shara Rabba Shara Rabba. Siapkan saudara untuk menyambut tahun yang baru, tahun 2025. Kita ikrarkan tahun 2025 adalah tahun penuaian jiwa-jiwa, tahun menuai berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Yeah.
Saudara yang percaya, mari angkat tanganmu di depan Tuhan bahwa tahun 2025 menjadi tahun penuaian jiwa-jiwa, tahun penuaian keberhasilan dalam keluarga saudara. Mari angkat tanganmu yang percaya. Oh Ramasyadalabalamas. Ketiga perkara ini saudara menjadi pembawa damai, menjadi pembawa kabar baik, dan kita melayani bukan untuk dilayani. Hamba berdoa buat tangan-tangan yang sudah diangkat pada pagi hari ini, bila terjadi Tuhan di tahun 2025 menjadi tahun penuaian, bukan hanya sebatas jiwa-jiwa, tapi dalam bisnis mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Mereka akan tuai berlimpah-limpah oleh karena Tuhan yang membela setiap umat di tempat ini. Dan kami perkatakan hari ini, kami percaya GBI Stipa Harvest menuai jiwa-jiwa di Stipa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Bila setiap kami dipersiapkan, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Turunlah anugerahmu saat ini Tuhan, turunlah pengurapanmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, shalom. Boleh saya sama sekali lagi shalom. Haleluya, terima kasih Pak Gam atas firman yang begitu luar biasa. Dan firman tersebut dapat kita ingat dan juga dapat menjadikan rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pengumuman sepekan, nanti setelah ibadah ini kita akan ada sekolah minggu seperti luar biasanya. Di minggu depan juga akan tetap ada. Dan juga nanti di sore hari kita akan ada ibadah kedua, yaitu di jam 5 sore. Jadi kalau misalkan ada kenalan kita yang belum bergereja di hari Minggu ini, boleh diajakin, diingetin untuk bisa ikut ibadah di gereja ini, di GBI Stipa Harvest jam 5 sore nanti. Untuk minggu depan tetap akan ada ibadah seperti luar biasanya jam setengah 8 pagi dan sekolah minggu jam 9, lalu sore harinya jam 5 sore. Lalu pengumuman spesial untuk nanti di hari Selasa. Nah, boleh disimak baik-baik. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu saudara-saudara di sini atau untuk kita semua di sini yang nanti di malam tahun barunya belum ada ide untuk ngapain gitu atau rencana untuk ngapain, yang masih bingung, aduh nanti tahun baru kira-kira ngapain ya. Nah, sebagai gereja yang sangat baik ini, kita mau menyediakan kegiatan yang spesial nih untuk Bapak Ibu, untuk kita semua yang ada di sini. Yaitu nanti kita mau menutup tahun ini di malam tahun baru, kita akan ada ibadah jam 10 malam. Jadi nanti boleh diikuti kalau misalkan yang belum ada rencana untuk ngapain gitu ya. Kita mungkin bisa lebih baik lagi kalau misalkan kita bisa beribadah menutup tahun ini, dan juga nanti kita mengawali tahun depan dengan beribadah di tempat ini gitu ya. Dan juga untuk ibadah untuk kegiatan tahun baru nanti, malam tahun baru nanti akan ada kegiatan tukar kado. Jadi masing-masing dari Bapak Ibu di sini boleh nanti bawa kado, tapi ini tidak dipaksa. Tidak paksaan, jadi kalau misalkan Bapak Ibu bersedia aja. Nah, tapi nanti kalau misalkan yang nggak bawa kado, pastinya nanti nggak dapat kado. Jadi nanti yang bisa ikut tukar kadonya itu hanya orang-orang yang membawa kado saja gitu. Untuk kadonya itu nanti budgetnya ada di minimal 30.000, boleh lebih ya. Jadi minimalnya 30.000 gitu. Lalu juga nanti kita akan ada makan-makan pas malam tahun barunya. Jadi nanti bagi Bapak Ibu di sini boleh saya ajak, boleh kita ajak di sini untuk sama-sama menabur. Nanti boleh melalui uang ataupun melalui makanan gitu. Nanti kalau misalkan mau menabur boleh menghubungi bendahara di tempat ini. Ada Katien, boleh Katien berdiri? Ya, jadi mungkin nanti bisa tanya-tanya nih ke Katien gitu ya. Boleh di list kira-kira mau bawa apa. Misalkan ada yang mau bawa B2 gitu, boleh banget gitu ya. Terus juga kalau misalkan mau ngasih mentahannya aja juga boleh gitu. Nanti bisa ngomong langsung ke Katien. Atau nanti mungkin yang kenal satu lagi bendaharanya, yaitu ada Ibu Yohana, bisa nanti menghubungi. Kalau misalkan nanti nggak ada nomor WhatsApp-nya, setelah ibadah ini boleh langsung ditanyakan. Itu aja merupakan pengumuman selama untuk taburannya maksimal di hari Senin malam. Dan juga nanti kita akan ada membuka kesaksian, bisa melalui pujian atau kesaksian sharing mengenai kebaikan Tuhan di tahun 2024 ini. Nanti untuk Bapak Ibu di sini yang bersedia untuk memberikan kesaksian, boleh nanti juga di list ke bendahara, ke Pagem, boleh ke Pagem atau ke pengerja di tempat ini gitu. Untuk kesaksiannya juga boleh per keluarga, boleh bebas gitu aja. Untuk selama sepekan. Puji Tuhan.
Terima kasih. Baik, shalom saudara. Haleluya, mari kita meriahkan untuk tanggal 31 ini ibadah tutup tahun. Jadi kalau saudara nggak pergi jalan-jalan, datanglah ibadah jam 10 malam Bapak Ibu Saudara. Ya, daripada kita hari Selasa kan, Selasa. Salah ngotot lagi ya. Tanggal 31 itu kan sebenarnya kita rumah doa tanggal 31. Makanya kita tanggal 1 itu kita nggak perlu izin karena memang jatah kita tanggal 31 ya. Nah, udah gajian katanya saudara ya, tanggal 31. Jadi saudara ajak teman-teman kita daripada mereka di rumah datang sini untuk ibadah sama-sama. Nanti saudara akan tuliskan nanti kerinduan saudara untuk tahun 2025 apa. Nanti kita akan bagikan kertas. Tidak usah dibaca satu persatu, tapi saudara kita akan doakan sama-sama. Nah, kesaksian bisa per keluarga, saudara bisa kesaksian, bisa nyanyi. Ya, nanti ditutup dengan paling jam 12 lewat 5 menit kita sudah selesai ibadah. Ada makan-makan juga, tadi seperti diumumkan, diberikan kesempatan untuk saudara menabur baik yang mentah, baik yang matang. Ya, yang mentah itu saudara mungkin kasih uang sama bendahara lalu dikelola nanti sama yang dipercayakan. Terus yang kalau yang matang saudara mungkin bisa bawa yang matang ke sini nggak apa-apa. Ya, lebih nggak apa-apa, kita bisa bagi-bagi buat security, buat OB saudara. Amin. Banyak memberi, banyak juga akan diberkati. Banyak memberi. Kita bagi-bagi bersama-sama, kita akan bawa persembahan kita buat Tuhan. Yang sudah daftar, Ko Ahok sudah tanggal 31 nanti dia akan persembahkan lagu dan juga kesaksian saudara. Saudara bisa daftar ke saya atau teman-teman yang lain saudara. Mari kita angkat persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Di penghujung tahun 2024 ini Tuhan. Minggu depan sudah masuk tahun 2025. Mungkin tahun 2024 ini ada banyak tidak tercapai target kami. Tuhan, tapi kami tidak akan pernah menyerah oleh karena Tuhan yang menuntun menopang kami. Saatnya kami memberikan persembahan kami. Tuhan kuduskan semuanya untuk memperluas pekerjaan Tuhan di Setipak Harapan Tuhan, supaya orang-orang jiwa-jiwa di Setipak terlayani dengan baik. Terlayani dengan baik ya Tuhan, oleh karena ada orang-orang di tempat ini yang murah hati, yang ringan tangan, yang bersedia untuk melayani. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menabur. Bersama-sama percaya katakan amin. Silakan saudara boleh maju ke depan. Di samping ini kanan saudara ada peti, ada saudara bisa menaruh persembahan. Kiranya Kau memberkati aku melimpah dan memperluas daerahmu. Katakan daerah 2025 Kau memperluas daerah kami, dan kiranya tanganmu kami makin sehat, makin kuat di dalam Tuhan. Malapetaka, oh sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa. Lagi, oh sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Pandanglah kepada Kristus, fokuslah kepada Dia. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Kasih karunia dan keselamatan
dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mengurapi kita, menolong kita dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan sama-sama,